Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sylvia Zilki dari Prodi Manajemen. Nama saya Risma Ifariani, saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Nama saya Zara Medina dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang penyusutan garis lurus. Saya akan mencontohkan soal tentang garis lurus. Yang pertama, sebuah mesin AX diperoleh dengan harga 130 juta, mulai dioperasikan pada bulan Oktober 2014. Taksiran usia penggunaan selama 6 tahun dan taksiran nilai residu 25 juta. Kendaraan tersebut disusutkan dengan metode jumlah angka tahun. Pertanyaannya, hitung depresiasi mesin untuk tiap tahun penggunaan mesin. Yang kedua, hitung depresiasi mesin periode akuntansi tahun 2014 dan periode tahun 2015. Jawabannya adalah yang pertama, rumus garis lurus sama dengan HP dikurang NR dibagi UE sama dengan 130 juta dikurang 25 juta dibagi 6. 130 juta itu didapat dari harga perolehan awal dikurang 25 juta. 25 juta itu didapat dari taksiran nilai residu dibagi 6. 6 itu 6 tahun selama penggunaan sama dengan hasilnya 17.500.000. Lalu yang kedua, kita akan mencari selama 6 tahun. 3/12 dikali 17.500.000. 3/12 itu sisa dari masa penggunaan selama 6 tahun. Dikali dengan hasil sisa dari 130 juta dikurang 25 juta dibagi 6 hasilnya 17.500.000. Jadi 3/12 dikali 17.500.000 hasilnya 4.375.000. Lalu dihitung dengan hasil akhir 9/12 dikali dengan hasil 17.500.000. Hasilnya 13.125.000. Lalu yang ketiga, tabel untuk mencari garis lurus. Tahun yang pertama 2014 sampai dengan 2019 itu selama masa penggunaan 6 tahun. Depresiasinya 4.375.000 didapat dengan hasil 3/12 dikali 17.500.000 hasilnya 4.375.000. Jadi akumulasi penyusutan didapat dengan 4.375.000 dikali dengan 17.500.000 hasilnya 21.875.000 dan sampai akhir hasil akhir akumulasi penyusutan 105 juta rupiah. Lalu nilai residu didapat dari 130 juta dikurang dengan 4.375.000 hasilnya 125.625.000. Lalu untuk hasil bawahnya 125.625.000
dikurang dengan hasil akumulasi penyusutan yang kedua, yaitu 21.875.000, dan hasilnya untuk nilai residu seterusnya 90.625.000 dihitung sampai nilai akhir. Nilai akhirnya itu 25 juta. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penyusutan metode unit produksi. Metode unit produksi yaitu merupakan cara menghitung depresiasi atau penyusutan berdasarkan suatu pengukuran tertentu. Penyusutan metode unit produksi. Traktor bertenaga diesel dengan biaya 315 juta rupiah dan estimasi nilai sebesar 47 juta rupiah diperkirakan memiliki masa kegunaan operasi 100.000 per jam. Selama bulan Oktober, generator dioperasikan selama 580 per jam. Hitunglah penyusutan bulan tersebut dengan metode produksi. Jawab, biaya penyusutan per jam sama dengan harga penyusutan aset dikurang nilai residu per 100.000 per jam sama dengan 315 juta rupiah dikurang 47 juta rupiah per 100.000 per jam sama dengan 268 juta rupiah per 100.000 per jam. Lalu kita coret nolnya, maka hasilnya 2.680 per jam. Biaya penyusutan bulan Oktober sama dengan 580 dikali 2.680. Hasilnya sama dengan 1.554.400 rupiah. Dan saya akan membahas metode saldo menurun ganda. Saldo menurun ganda yaitu beban penyusutan yang setiap tahunnya menurun akan dihitung dengan dasar persentase depresiasi metode garis lurus. Kemudian berikutnya persentase ini dikalikan 2 dan setiap tahunnya dikalikan dengan nilai buku aktiva tetap. Karena nilai buku selalu menurun, maka beban depresiasi juga selalu menurun. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh penyusutan metode saldo menurun ganda. Traktor Supri yang diperoleh tanggal 5 Juni 2020 dengan harga biaya Rp44.800.000 memiliki estimasi masa kegunaan 16 tahun. Diasumsikan traktor tersebut tidak memiliki nilai residu, maka nilai residunya 0. Hitunglah jumlah penyusutan masing-masing pada 5 tahun pertama dengan metode saldo menurun ganda. Pertama-tama, buat dulu tabel seperti ini. Cukup 5 kolom, karena di sini diperintahkannya hanya 5 tahun pertama. Untuk biaya ini diisi dengan angka harga peroleh aset tersebut, yaitu Rp44.800.000. Lalu kita cari tingkat saldo menurun ganda. Rumusnya 1/N dikali 2. N-nya ini adalah masa kegunaan alat tersebut. Di sini masa kegunaannya 16 tahun. Sehingga 1/16 dikali 2 hasilnya 2/16. Diperkecil menjadi 1/8. Lalu diubah menjadi persen 12,5%. Tulis semuanya 12,5%. Untuk akumulasi penyusutan awal tahun pada periode pertama itu tidak ada, sehingga nilai buku awal tahun
nilai bukunya masih sesuai dengan harga perolehnya, yaitu Rp44.800.000. Lalu kita cari penyusutan. Caranya, perkalian antara tingkat saldo menurun ganda dengan nilai buku awal tahun. Maka 12,5% dikali Rp44.800.000 hasilnya Rp5.600.000. Lalu kita cari nilai buku akhir tahun. Caranya itu pengurangan antara nilai buku awal tahun dengan penyusutan. Maka Rp44.800.000 dikurang Rp5.600.000 hasilnya Rp39.200.000. Rp39.200.000. Pada periode kedua atau tahun kedua, akumulasi penyusutan awal tahun itu diambil dari penyusutan pada tahun pertama. Ini belum ditambah-tambah karena penyusutannya baru 1. Dan untuk nilai buku awal tahun pada periode kedua itu diambil dari nilai buku akhir tahun pada tahun pertama. Kita cari penyusutannya, itu caranya seperti tadi, yaitu perkalian antara tingkat saldo menurun ganda dengan nilai buku awal tahun. Nah, nilai buku awal tahun harganya sudah berubah, yaitu Rp39.200.000. Maka 12,5% dikali Rp39.200.000 hasilnya Rp4.900.000. Dan untuk nilai buku akhir tahun, caranya seperti tadi, yaitu pengurangan antara nilai buku awal tahun pada tahun kedua dengan penyusutan. Hasilnya Rp34.300.000. Untuk akumulasi penyusutan awal tahun pada tahun ketiga itu diambil dari penyusutan pada tahun pertama ditambah dengan penyusutan pada tahun kedua, atau bisa juga akumulasi penyusutan awal tahun pada tahun kedua ditambah dengan penyusutan pada tahun kedua. Hasilnya bakal tetap sama. Dan untuk nilai buku awal tahun, caranya seperti tadi, yaitu diambil dari nilai buku akhir tahun. Nilai buku akhir tahun pada tahun ketiga itu caranya seperti tadi, yaitu pengurangan antara nilai buku awal tahun dengan penyusutan. Hasilnya Rp30.012.500. Akumulasi penyusutan awal tahun pada tahun keempat bisa dicari dari penyusutan awal tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua ditambah penyusutan tahun ketiga, atau bisa juga akumulasi penyusutan awal tahun ditambah penyusutan pada tahun ketiga. Hasilnya bakal tetap sama. Untuk nilai buku awal tahun, caranya seperti tadi, yaitu diambil dari nilai buku akhir tahun. Untuk penyusutan, yaitu perkalian antara tingkat saldo menurun ganda dengan nilai buku awal tahun. Berarti 12,5% dikali 30, 12.500. Hasilnya 3.751.563. Dan untuk nilai buku akhir tahun itu pengurangan antara nilai buku awal tahun dengan penyusutan. Hasilnya segini. Untuk akumulasi penyusutan awal tahun pada tahun kelima itu bisa di penyusutan pada tahun pertama ditambah tahun kedua ditambah tahun ketiga ditambah tahun keempat.
Bisa juga akumulasi penyusutan awal tahun pada tahun keempat ditambah dengan penyusutan pada tahun keempat. Untuk nilai buku awal tahun, kita ambil dari nilai buku akhir tahun. Dan untuk penyusutan, itu perkalian antara tingkat saldo menurun ganda dengan nilai buku awal tahun. Hasilnya segini. Dan untuk nilai buku akhir tahun, itu pengurangan antara nilai buku awal tahun dengan penyusutan. Maka hasilnya segini.